Saya akan coba cerita sedikit ya, kira-kira ada apa sih gerangan belakangan waktu ini kok market kita itu turun. Dan bahkan kalau kita lihat dari indeks udah jebol ya, angka 7.000-nya itu sekarang kemarin. Tadi itu bahkan sempat terendahnya IHSG di angka 6.600. Which is itu sudah di bawah angka supportnya. Tapi untungnya kalau kita lihat sudah berhasil rebound. Nah, daripada ngeliatin muka saya, lebih baik kita liatin layar aja ya. Bentar. Nah, teman-teman bisa kelihatan kan di sini IHSG hari ini sempat turun di bawah angka 6.000. Kok 6.000? Di bawah angka 6.700 atau lebih tepatnya di angka 6.683. Tapi endingnya di sesi 2 kalau kita lihat daily tradingnya ya per 1 jam. Nih, dari open di tanggal 8, mana tanggal 8, 7, 8. Nah, di sini nih. Opening hari ini jam 9 turun, jebol, tapi di sesi 2 dia berhasil dikatrol naik. Ini apa penyebabnya? Murni karena technical sih kalau saya ngelihatnya ya, secara pergerakannya ini IHSG reboundnya itu murni karena technical. Tapi kalau kita coba perhatikan kok marketnya itu 1 minggu terakhir masih merah, masih turun. Penyebabnya mungkin adalah sentimen dari reopening negara China atau Tiongkok. Kenapa kok ketika negara China itu melakukan reopening jadi sentimen yang negatif? Padahal kan kemarin statement-statement yang dibilang bahwa ketika negara China reopening, ekonomi jalan, Indonesia pasti akan terkena dampak yang cukup positif. Karena seperti yang kita tahu, Indonesia eksportir 22% ke negara China. Indonesia merupakan negara komoditas yang juga demand-nya itu dipenuhi oleh negara China. Jadi kita nge-supply komoditas, baik itu komoditas energi, komoditas permetalan, dan komoditas soft commodity kayak misalkan makanan, pangan, dan lain sebagainya. Itu juga beberapa yang ada kita ekspor ke negara China. Tapi kok malah negara kita ketika ada sentimen reopening negara China kok turun? Kita coba lihat ya indeks regionalnya. Indeksnya mana ya? Ya nggak ada lagi. Hang Seng. Nih, Hang Seng malah kalau kita lihat secara teknikal bergerak menguat. Ya karena wajar ya. Karena kan ada sentimen positif reopening negara China. Ini indeks negara China mengalami kenaikan positif, tapi kok malah indeks kita turun? Ya berarti ini wajar. Secara investor asing terutama itu menganggapnya sentimen yang cukup positif untuk jangka pendek bagi indeks yang ada di sana. Karena mereka sell off semua nih. Ini kelihatan dari kemarin yang banyak dijual itu saham-saham big caps. Dan bahkan kalau misalkan saya coba hitung ya, 1 minggu terakhir itu total investor asing mencatatkan net sell di market kita itu sebesar 7 triliun nih, which is itu banyak banget. Padahal kalau kita lihat total transaksi kita belakangan kan juga masih agak lesu ya, dan netnya investor asing itu mencatatkan net sell. Nah, inilah yang membuat IHSG kita itu kemarin ini turun. Lalu bagaimana? Gitu kan, kedepannya bakal seperti apa? 1 minggu ke depan deh bakal kayak gimana? Kalau saya sih ngelihatnya harusnya ketika saham-saham big capsnya turun, malah bisa teman-teman cicil beli. Kayak misalkan BCA udah berhasil rebound hari ini, BRI udah sempet rebound juga, terus BBNI masih ditutupnya ngebentuk doji, jadi potensial buat dia rebound. Mandiri sih masih belum ya, Mandirinya tadi hari ini masih open gap tutup bawah, jadi big bank pilih saja antara BCA, BRI atau enggak Bank BNI. Terus Astra teman-teman tahu sendirilah, dia dapat sentimen negatif dari investasi di Goto. Saya udah males bahas Goto karena tadi ketika ada insidensial pullback-nya juga kelihatan banget lah teman-teman. Kalau ngeliatin Goto itu tadi pullback-nya itu benar-benar basa-basi banget, benar-benar scripted banget.
cuman ngejawab apa yang pengen kita denger supaya nggak semakin parah gitu. Padahal pada kenyataannya GoTo masih dalamnya itu masih terbakar ibaratnya ya. Tapi kita balik lagi, jangan coba-coba masuk ke GoTo dulu karena memang performanya lagi kurang bagus secara laporan keuangan. Ya kalau misalkan bumbu-bumbu top line-nya kayak revenue-nya naik lalala lili kan, tapi kita ngeliatnya bottom line nih, performanya udah membaik apa enggak, kan masih belum. Jadi lebih baik dihindari. Makanya Astra kena, sama juga halnya kayak Telkom. Kalau ditanya parahan mana Astra sama Telkom, Telkom itu masuk di GoTo di harga 270-an kalau nggak salah. Sedangkan Astra di harga 180-an. Which is sekarang lagi sama-sama boncos karena harga GoTo sekarang lagi ada di persis angka 100. Nah oke, kita langsung move on aja ya. Ada yang nanya Harum nih, dia udah nutup gap. Bener, dia si Harum ini kan ada gap ya. Saya coba gambarin dikit. Ini gapnya di sini. Udah berhasil ketutup. Bisa rebound nggak? Saya ngeliat bisa, ada potensial rebound. EMA 100-nya dia udah sempat nyentuh, habis rebound, mau ke deket EMA 20 pun juga sempat rebound. Dan ini sudah nutup gap, potentially dia bakal rebound. Jadi kalau teman-teman mau coba agresif beli di Harum nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan mau coba main aman, mungkin masuk di 1730 atau 20 lah. Hari ini kan closing berapa nih? 1745. Ya antri di sedikit di bawah, atau besok kalau misalkan mau hajar kanan di 1745 juga nggak apa-apa. Karena dia masih bergeraknya solid uptrend ya di pattern ininya. Terus mungkin yang saya tadi cukup menarik lihat itu ICBP nih teman-teman. ICBP itu secara teknikal uptrend banget. Walaupun saham ini merupakan saham yang defensif ya. Jadi ya nggak ada salahnya lah di tengah kondisi yang banyak uncertainty belakangan ini. ICBP merupakan sektor konsumer yang cukup defensif. Dan kalau misalkan kita ngomongin secara sektoralnya di tahun 2023, kita ngomongin sedikit politiknya ya. Pak Jokowi kan sudah menentukan nih akan membela siapa, akan melanjutkan estafet kepresidenannya itu ke siapa. Jadi mau nggak mau pemerintah di tahun 2023 nanti mereka nggak akan membuat kinerja atau apa ya bilangnya ya, nggak bakal ngasih PR lah, nggak pengen ngasih PR karena ya seperti yang kita tahu kan Pak Jokowi ada kepentingan politik dan ada kepentingan partai yang mengharuskan dia tetap kalau bisa nanti ketika estafet bergilir ke presiden selanjutnya nggak dikasih PR, bisa melanjutkan dengan lebih baik. Nah itu tandanya performa ekonomi yang ada di Indonesia itu mau nggak mau harus bagus. Gimana performa Indonesia mau nggak mau harus bagus? Kalau misalkan kita mengaca sedikit di tahun 2021 deh, performa kita kan bagus nih, all in all secara year on year ya, dari awal tahun tuh di sini nih, di angka 6.500 dan sekarang 6.700, 6.600 ya, sempat naik tapi long run at least bergeraknya sideways. Yang menarik di 2021 dia naiknya bagus, ekonomi kita karena didukung oleh komoditasnya oke, berlanjut ke tahun 2022 komoditasnya semakin bagus, ada commodity boom juga, perang Rusia Ukraina juga ternyata menguntungkan negara kita. Harusnya commodity boom itu sudah selesai di tahun 2023. Jadi kalau teman-teman hobi baca teknik report-report dari research unggulan yang ada di Indonesia kan pasti kebanyakan mengatakan bahwa harga komoditi akan melunak nih, akan softing, akan kalau misalkan kita ngomongin kayak misalkan batu bara itu pasti sudah mulai mengalami penurunan. Minyak sekarang juga sudah mulai di bawah angka 80. Itu harusnya nggak bisa dijadiin bumbu buat pemerintah meningkatkan ekonomi kita lah. Salah satu caranya adalah meningkatkan konsumsi masyarakat, menggenjot lagi konsumsinya, memberikan stimulus, itu yang mungkin akan dilakukan di tahun 2023 dan kebetulan tahun 2023 kan tahun politik juga. Saya dari tadi ngoceh, nggak sempet nafas, capek. Oke, di tahun 2023 itu harusnya menguntungkan sektor konsumsi. Jadi makanya saya melihat ICBP mungkin menjadi salah satu saham yang
boleh teman-teman coba miliki hingga akhir tahun bahkan sampai tahun depan sebagai buffer ya buat portofolio manajemen teman-teman biar nggak boncos mulu kalau main saham-saham gorengan. Jadi nggak ada salahnya let's say disisihin 30% atau 40% atau bahkan 50% dari total portofolio teman-teman ke saham-saham yang jauh lebih defensif. Kan kalau misalkan dari dulu saya ngomongnya perbankan ya, big banks kayak BCA, BRI itu masih oke. Ini mungkin boleh didiversifikasi lah dari 50%, 20%-nya masuk ke ICBP atau 30% masuk ke ICBP, sisa 20%-nya masukin ke big banks-nya aja. Baru sisa setengahnya lagi tadi buat trading pendek-pendek kayak gitu. Ya pelan-pelan aja nih. Maaf nih lagi semangat soalnya karena cenderung juga agak kesel juga tadi ngeliatin itunya si Goto ya, Bubex-nya Goto ya. Terus ada lagi yang nanya BBYB. BBYB bagaimana? BBYB ini agak unik ya. Pergerakannya itu masih downtrend, tapi sudah mau teman-teman lihat nih. Kenapa saya bilang unik? Long run kan downtrend nih. Dari awal tahun nih downtrend. Volumenya tapi gini-gini aja. Ya meripit lah. Apa ya bahasa Indonesianya? Mepet lah. Mepet nggak sampai bagus, nggak sampai genjot banget. Yang ada makin lama makin sepi kan. Tapi belakangan kalau teman-teman lihat di awal bulan Oktober ketika dia sudah sampai di sini, itu tiba-tiba volumenya ke-create nih. Dari yang sebelumnya nih saya kasih dari bulan April ya. Kelihatan kan di sini volumenya kecil, dikit-dikit di bawah garis putih terus. Tapi tiba-tiba di Oktober, pertengahan Oktober, pick up, naik. Dan secara teknikal pun jangka pendeknya ini sudah mulai ngebentuk sideways nih. Mulai ranging nih, udah mulai ada supportnya nih di angka 675 dan persis di hari ini. Teman-teman perhatikan, dia rebound di angka 670-an ini. Dia rebound di sini. Nah, apakah BBYB menarik apa enggak? Balik lagi, kalau ngomongin saya kan saya selalu bias sama saham teknologi ya, saya selalu nggak suka. Tapi kalau ngomongin teknikal, ya terlepas dari fundamentalnya bagus apa enggak, ini potensi buat rebound untuk si BBYB. Dan terlebih lagi, beritanya kan Pak Boy Thohir juga sudah memiliki BBYB ya. Jadi ya akan ada gesekan-gesekan mungkin terhadap si Arto-nya yang punyanya Goto. Karena kan tadi kalau teman-teman ngikutin Pubex kan memang ngikutin Pubex-nya Goto itu yang mau digenjot itu kan GoPay yang Gojek Gojek Financial ya. Yang si GoPay-nya itu yang mau digenjot sama si Gotonya, yang which is itu pasti akan bersinggungan terhadap perusahaan-perusahaan finansial gitu. Inco BBNI tadi saya sudah mention boleh masuk aja kalau misalkan mau masuk, karena dari tadi kan big banks yang sudah rebound itu kan BCA sama BRI. Bank BNI ngebentuk doji dan potensial untuk rebound. Kalau Mandiri jangan dulu. Jadi dari 4 boleh BCA, boleh BRI, boleh BNI, tapi pilih salah satu aja, jangan tiga-tiganya. Mandiri keluar dulu. Balik lagi ke Inco. Inco pergerakannya sudah uptrend jangka pendek. Tadi sore saya sempat ngobrol sama orang IDX. Tadi kita juga sempat ngebahas Inco. Inco pergerakannya itu menarik banget. Dia itu solid pergerakannya nih. Dia selalu bergerak di uptrend channel. Kalau misalkan nggak usah pakai gambar garis putih deh, terlalu banyak garisnya. Dia selalu enaknya teman-teman lihat nih. Dia itu selalu memagnetkan diri di MA20-nya, dan kalau kita lihat di MA200-nya selalu di atasnya. Kalau kita lihat di MA100-nya gimana? MA100-nya masih agak ngeleot ya, agak limbung ya, karena memang story-nya Inco kan dari dulu sama ya, kayak Inco, Antam, Tins itu sama. Nah, tapi kalau misalkan kita ngelihat jangka panjang banget, berarti kita menggunakan MA200, pergerakannya udah uptrend. Menggunakan MA20 jangka pendeknya, dia sudah mendekati, selalu ada di dekat garis-garis MA20-nya, dan which is ini pergerakannya uptrend, walaupun uptrendnya pelan-pelan. Nah, kalau kayak gini kan enak nih teman-teman. Kalau misalkan secara historis,
dia kan selalu rebound naik nih ketika di bawah EMA 20. Nah, ini kan kebetulan kemarin sudah di bawah EMA 20 dan sekarang sudah di atas. Jadi kalau teman-teman mau coba masuk buat satu hari deh trading, buat hari Jumat atau Senin, itu masih oke. Kita masuk di harga sekarang 7375, 7400 atau 7450 kita keluar. Which is itu kan sudah 1%-an ya. Lumayan buat teman-teman trading jangka pendek. Inco itu. Sama halnya dengan Antam. Antam juga kurang lebih mirip. Kenapa sih kok tadi saham Inco, Antam, sama TINS itu pergerakannya naik semua? Karena potensi reopening negara China. Yang which is Antam dan TINS dan Inco ini kan memang produksinya itu kebanyakan diekspor ke luar negeri. Salah satu target ekspornya adalah negara China. Ini tentunya menguntungkan buat permetalan, saham-saham permetalan kayak Antam, TINS dan juga Inco. Dan kan saya selalu mention ya, terutama untuk Antam nih. Antam itu dari dulu kalau teman-teman mau mainnya itu ketika lagi ada berita. Beritanya keluar, sentimen positif, pasti harga sahamnya bakal naik. Tapi kalau tiba-tiba story-nya habis, hilang, itu pasti harga saham akan turun. Nah, ini kan kebetulan baru mau take off nih. Ibaratnya kalau naik pesawat kan baru mau lepas landas. Nggak apa-apa, coba masuk aja buat trading-trading jangka pendek. GDST, kita lihat ya. Hari ini jebol sideways di atas. Lihat nih, teman-teman kelihatan ya. Sideways di atas di range harga 214 sampai 260. Tapi habis itu tiba-tiba kemarin dia jebol. Jebolnya kemarin dilanjutkan dengan penurunan hari ini. Jadi hari ini kan minusnya auto reject bawah ya. Ditanya, ada yang nanya, boleh beli nggak? Enggak. Kalau dibilang boleh beli nggak? Enggak. Ini kalaupun besok rebound, lebih banyak potensi rugi, lebih banyak risiko ruginya ketimbang risiko untungnya. Saya nggak berani nanggung teman-teman rugi, let's say turun, lebih berpotensi buat makin turun ketimbang dia makin naik. Jadi saya nggak mau kasih rekomendasi GDST untuk ditampung kalau besok masih mengalami penurunan. Tunggu aja kalau misalkan sudah mulai stabil kayak gini lah, nggak apa-apa buat trading jangka pendek. Tapi kalau lagi auto reject bawah kayak gini, lebih baik dihindari dulu. SMGR gimana? Ya nggak gimana-gimana, gitu-gitu aja. Teman-teman bisa lihat SMGR kemarin ngebentuk doji, tapi dojinya nggak valid ya, karena memang SMGR itu secara liquidity itu kan memang banyak banget nih, besar banget. Kalau teman-teman coba ngelihat di running trade, antrian beli dan antrian jualnya SMGR itu selalu besar-besar. Jadi untuk dia bisa bergerak naik atau turun itu memang agak susah. Dan kalau misalkan kita ngelihat story secara fundamental belum ada perubahan, kita coba bahas secara teknikalnya aja karena dia lagi ada di bawah. Kemarin nggak bisa rebound, hari ini juga candlenya masih merah, volume jualnya masih tinggi. Bagaimana? Wah, ini di sini tuh aslinya ada support loh teman-teman. Nah, supportnya udah kejebol 2 kali nih. Ada support lagi di mana? Ya di bawah di sini. Supportnya jauh nih di 6.400, harga sekarang berapa? 6.950. Nah, ayo, kalau kayak gini kan ini kelihatan nih teman-teman. Saya coba gambar gini aja deh ya. Nih. Potensi naiknya let's say dia sampai ke 7.400. Naik 6% dari harga closing. Dari harga closingnya kan 6.950. Potensi naiknya tuh hampir 7%, 6,8%. Tapi potensi turunnya sampai dia ke support 7,9, hampir 8%. Ya ini mungkin agak sedikit 50-50. Tapi balik lagi, kalau saya ngelihat sih lebih berisiko ya. Lebih berisiko kalau teman-teman masuk di harga sekarang. Kalau teman-teman mau coba masuk lebih enak, let's say dia udah makin turun udah di sini. Jadi kan enak nih. Potensi dia naiknya itu bisa 13%, tapi untuk dia mendekati support cuma 2%. Yang which is kita bisa lebih nyaman. Kalau let's say katakanlah dia makin turun, jebol, kita cut loss-nya cuma 3%. Ketimbang kita belinya di sini nih. Belinya di sini. Di harga closing hari ini. Potensi ruginya itu hampir 8%. Hampir 8%. Kalau jebol ke bawah, berarti kita cut loss mau nggak mau harus lebih dari angka 8%. Kan nggak enak gitu.
Jadi gitu aja sih kalau teman-teman untuk SMGR lebih baik tunggu dulu. Ada lagi nggak yang nanya? Friend. Smart Friend belum ada cerita. Smart Friend dia masih di bawah-bawah aja. Hari ini sih rebound, tapi masih belum ada pembalikan arah. Jadi saya masih belum kasih rekomendasi beli dulu. Terus ada lagi yang nanya Arto. Arto ikut ke apa ya? Ikut kedorong jatuh gara-gara gotonya sih kalau saya ngelihat si Arto ini. Walaupun nggak ARB kayak si Goto, tapi tetap lagi downtrend, which is ini nggak enak buat dilihat. Jadi lebih baik hindari dulu. Memang sekarang sudah di dekat angka support, tapi lebih baik saya cari saham yang jauh lebih defensif karena bulan Desember kan selalu ada Santa Claus Rally ya. Kalau misalnya kita ngelihat selama 10 tahun terakhir dari 2013, IHSG selalu tutupan di akhir tahun tuh hijau, which is saham-saham big caps itu selalu diuntungkan. Jadi daripada kita susah-susah trading di akhir bulan, nggak ada volume, nggak ada sentimen apa-apa, lebih baik kita beli satu saham big caps, 2 saham big caps, 3 saham big caps, habis itu kita liburan aja, nikmatin akhir tahun, nggak usah nonton Instagram kita live-nya karena memang ya udah akhir tahun juga gitu loh. Lebih enak kan kita realisasi keuntungan dari awal tahun 2022 kemarin itu udah cuan apa aja nih gitu kan. Lebih baik kita wait and see aja, kondisinya masih belum kondusif untuk saham-saham kayak gini nih, lebih baik dihindari dulu. Ada lagi yang nanya, Arto udah kita bahas. Telkom tadi saya sempat singgung dikit. Harusnya dia bagus fundamentalnya, banyak orang yang ngasih pembelaan ke Telkom nih. Perusahaannya harusnya bagus, ekspansi, growth investing, lain sebagainya. Tapi pada kenyataannya dia rugi kena Goto. Terus makanya sahamnya turun. Kan tapi ada yang bilang, ini kan non-cash investasi di Goto. Jadi tetap harusnya bisa diuntungkan. Balik lagi deh, ini mindsetnya sama kayak teman-teman. Teman-teman kalau misalkan ada sahamnya lagi rugi, dan belum di cut loss, dan harga sahamnya makin turun, teman-teman kan pasti kayak, ya belum cut loss sih memang, masih floating loss, masih ada potensi naik, tapi kan hitungannya rugi. Portofolio teman-teman rugi, which is itu nggak bagus. Sama kayak Telkom ini. Telkom dibilang secara perusahaan sehat-sehat, perusahaan bagus-bagus, growth investingnya oke. Bertumbuh iya, anak usahanya pada banyak IPO, pada banyak kolaborasi bisnis, pada mau melakukan gerilya, mau memonopoli jaringan 5G, memonopoli jaringan fiber optik yang ada di IKN dan bahkan di timur Indonesia. Itu secara story bagus banget. Tapi pada kenyataannya dia rugi. Ruginya karena apa? Karena salah ambil posisi, berarti kan gitu. Ya gampangnya kan, lu bagus nih, kayak misalkan kita ngomongin kita anggap Telkom orang, lu bagus, lu performa lu oke, lu jago manage uang dan lain sebagainya, bisnis lu oke, lu bisa nge-build bisnis oke. Tapi lu salah ambil posisi, which is itu merugikan lu. Apakah kita mau mendekati dia? Kita mau mendekati dia ketika lu udah nggak rugi. Intinya gitu aja, simpelnya gitu aja. Kalau dibilang bagus, ya udah bagus. Tapi cuman saya jadiin watchlist doang. As long as dia masih rugi gara-gara Goto, investor asing pun nggak bakal ada yang mau deket-deket. Ya mungkin cuman ngikutin dari pembobotan aja ya. Tapi in term of confident dari sahamnya itu sendiri, menurut saya nggak begitu confident. As long as dia masih megang Goto banyak, atau at least as long as Gotonya masih belum bisa berhasil naik, let's say sampai ke atas 300 atau 200 lah at least. Itu dia masih agak turun nih. Jadi kalau misalkan mungkin ya, kita asumsikan Goto udah selesai ARB-nya, dia bisa balik lagi ke angka 100. Yang diuntungkan pertama pasti Astra. Itu ada potensi Astra bakal rebound. Yang kedua si Telkom ini. Tapi balik lagi, itu cuman momentum aja. Untuk long run masih belum. Jadi kalau misalkan teman-teman mau coba investing, jangan di Telkom dulu. Tapi kalau misalkan mau momentum trading, boleh. Nah itu balik lagi, teman-teman itu time frame-nya atau misalkan
strategi investasi yang mana gitu. ESA. Besok asing masuk, hasil PPI rilis. Waduh, ini kayaknya ada pom-pomers nih. Siapa sih orang Telkom yang punya ide investment di GoTo? Wah, saya juga kurang tahu. Kebetulan saya bukan anak yang punya ya, jadi saya juga nggak dikasih kabar sih yang nyuri investasi siapa. Kalau saya anak yang punya Telkom sih, daripada investasi GoTo, mending duitnya buat saya aja ya kan. Oke, ESA. ESA kita lihat pergerakannya itu dia berusaha untuk ini gambarnya itu banget ya. Ntar, nah gini. ESA pergerakannya dia berusaha untuk rebound. Kita coba tarik garis lagi ya, di sini ada. Nah, ini kan ada reboundnya nih. Rebound tipis tapi volumenya nggak didukung nih. Saya takutnya dia nggak solid naik. Karena dia udah naik kemarin cukup tinggi, hari ini udah naik, kemungkinan besok akan bergerak sideways. Range sideways-nya di berapa? Paling tinggi mungkin sampai di 1070 atau ya 1070-an itu udah optimisnya untuk si ESA ini. Kalau misalkan teman-teman mau coba trading pendek-pendek, masuknya tuh nanti aja ketika dia ada di bawah angka 1030. Hari ini tutupan 1035 kan. Let's say di angka 1000 deh. Itu baru boleh masuk, atau 1010 itu udah mentok-mentok. Kalau sekarang menurut saya udah agak tanggung sih. Ini lebih banyak risiko turunnya ketimbang dia melanjutkan penguatan. Ya walaupun ada potensi naiknya, tapi saya sih ngelihatnya kalau untungnya cuma segitu aja sampai 1070 dia bisa rebound turun, ya kita tungguin aja sih. Mungkin minggu depan lah baru coba kita lihat lagi untuk si ESA. Jangan marah sama GoTo dong. Ya, tapi saya ini ngomong bukan sebagai Trimegah Sekuritas ya. Ini saya ngomong sebagai Aji Dewan Daru, sebagai seorang investor retail. Saya kesal sama GoTo karena dia menghancurkan indeks kita. Bobot GoTo itu gede loh di indeks. Yang akhirnya pun juga membuat indeks kita itu turun. Dan GoTo pun juga salah satu dengkotnya yang membuat sektor teknologi yang padahal nggak ada apa-apa juga pada ikutan turun. Ya kita gengges aja sih, nggak emosi, nggak marah. Toh juga saya nggak pegang saham GoTo-nya, saya nggak punya barang GoTo, tapi cuman gengges aja. Harusnya kan at least pergerakan marketnya bisa sideways, kita bisa coba trading. Tapi kalau sentimen dari luarnya aja banyak yang negatif kan, kita jadi lebih susah tuh untuk cari ide trading. Gampangnya kayak gitu sih. Fix 50 The Fed 50 basis point ya bisa. Oke. Terus Adaro, Indofood dulu. Tadi kan kita udah ngebahas ICBP-nya ya. ICBP-nya bagus. Indofood-nya juga sama bagus. Tapi kenapa saya lebih suka ICBP tadi? Karena sekarang dia lagi koreksi. Kalau Indofood, kan dia lagi naik banget nih. Lagi di atas awan nih baratnya. Malah saya takut dia ada potensi buat bergerak terkoreksi. Jadi, ya ini nih. Teman-teman bisa lihat, di sini tuh kan ada gap. Dan dia sudah berhasil nutup gapnya. Nah, takutnya dia ada potensi untuk koreksi dulu. Kalau teman-teman mau mau belinya besok, lebih prefer saya kasih rekomendasi belinya itu ICBP tadi. Karena ICBP sudah terkoreksi. Dia udah terkoreksi nih kemarin, dan sekarang pun ngebentuk doji. Jadi potensinya besok masih bisa untuk rebound. Sedangkan Indofood kan lagi di atas nih. Saya cuman ngeri aja dia koreksi. Saya mau beli ketika dia udah koreksi atau at least 1 hari ada candle merah deh. Ini kan kalau teman-teman lihat beberapa hari terakhir candlenya hijau terus. Dan dia juga mentok terus nih. Takutnya itu tadi, si Indofood-nya masih ada potensi koreksi. Nah, tapi mungkin bisa buat teman-teman sebagai watchlist ya. Kalau misalkan koreksi, baru boleh mulai masuk. Tapi kalau misalkan lagi tinggi, lagi hijau, jangan dulu sih kalau teman-teman mau coba masuk untuk Indofood. Terus tadi Adaro ya. Adaro kalau teman-teman lihat
pergerakannya agak melempem sih ini. Ini agak lesu nih. Teman-teman lihat, dia sih hari ini sedikit rebound dari EMA 20-nya. Apakah dia masih bisa potensi rebound melanjutkan penguatan? Kalau saya ngelihat dari, nah ini EMA 100-nya juga udah kelihatan nih. Dari EMA 100-nya dan EMA 20-nya dia mungkin akan ada potensi buat rebound. Tapi kalau saya ngelihat harga batu bara, kita lihat harga batu bara dulu ya. Oh, nggak ada. Bukan. Nah ini. Harga batu baranya udah lagi premium sih, lagi 400. Kalau saya sih, udah turun ya, udah di bawah 400, 389. Makanya hari ini si Adaro-nya turun. Kalau saya lihat mungkin harga batu bara ada potensi bakal turun dan Adaro mungkin bisa agak turun sih kalau saya ngelihat. Kalau ngelihat dari sentimen batu baranya ya. Jadi kalau teman-teman mau masuk, lebih baik tunggu aja. Tunggunya di berapa? Tanggung sih harga di sini tuh lagi tanggung banget nih. Dia lagi di tengah-tengah. Kita nggak bisa prediksi dia mau naik apa turun. Jadi kalau enakan belinya ketika dia dekat support, jualnya dekat resisten kan. Ini kan soalnya dia pergerakannya range sideways. Nah, kayak gini nih. Lebih enak kita tunggu aja kalau misalkan si Adaro masih bisa bergerak terkoreksi. SMDR kenapa ARB? Samudra Indonesia. Story sih saya nggak tahu ya ada story apa. Harusnya jujur saya nggak ngikutin SMDR. Kalau misalkan ditanya apakah bisa turun lagi, mungkin bisa nih karena teman-teman lihat ya, dia itu nggak ada supportnya jauh loh. Ketika dia naik dia nggak ada support kuat loh. Dia udah jebol support kuatnya di angka 2210. Takutnya turunnya bisa sampai ke bawah 1800. Jadi kalau teman-teman ada yang punya SMDR, buru-buru cut loss aja sih kalau saya ngelihatnya. Takutnya besok masih mengalami penurunan. Itu ada yang jawab tuh, ada yang bantu jawab, terima kasih. SMDR batal SS. Windras fix nggak ada ya bang? Harusnya ada. Harusnya ya, kalau misalkan kita ngelihat secara historis 10 tahun terakhir dari tahun 2013 kan indeks kita selalu hijau. Jadi biasanya momentumnya itu mendekati akhir tahun dari bulan Natal, dari tanggal Natal, dari tanggal 25 itu biasanya market cenderung sepi. Ketika market cenderung sepi, biasanya fund-fund asing itu lebih luas, lebih gampang untuk melakukan window dressing-nya. Jadi nggak ada intervensi dari investor retail. Ya kita, makanya tadi saya kan bilang, daripada kita banyak uncertainty di market, lebih baik kita cari saham big caps aja yang masih menarik. Tadi saya kasih rekomend buy itu ICBP itu masih oke, Big Bank juga masih oke kecuali Mandiri. Terus juga saham-saham komoditas sudah mulai agak dihindari aja sih kalau saya ngelihatnya. Itu lalu apa lagi nih? Besi. Ada saham besi. Ada lagi yang nanya apa lagi nih? Clio. Wih, Clio bagus nih. Jangka pendeknya sih bagus, tapi jangka panjangnya masih belum. Teman-teman bisa lihat di sini dia itu masih downtrend. Beberapa kali dia pakai gini aja. Pakai gambarnya pakai yang ini aja. Ntar. Nih. Kalau teman-teman jago, tipikalnya yang scalper jago, ini tuh bisa buat scalping jangka pendek meskipun dia lagi turun downtrend kayak gini. Jadi belinya tuh persis di garis di bawah, nanti jualnya ketika deket-deket garis atas. Berarti harus benar-benar diperhatikan nih untuk kalau misalkan teman-teman mau trading Clio, walaupun dia lagi downtrend, hari ini kan dia rebound nih.
kemungkinan dia naiknya let's say sampai ke angka 600 atau 590 lah mentok. Habis itu dia bakal turun lagi, bisa turunnya sampai ke 520, nanti kita buyback lagi, naiknya mungkin sampai ke 550 dan turun lagi. Jadi tangganya bentuk ke bawah nih Cleo ini. Kalau misalkan pakai garis kan kelihatan nih, enak nih. Jadi kayak tangga turun nih, naik turun lagi, turun, naik bentar, turun, dan sekarang lagi naik. Kemungkinan dia masih bisa naik ketika sampai di angka 570, 580 ini, dia bakal turun lagi. Dan ini kalau saya lihat dari jaraknya sih cuma 3 hari, 2 hari, 3 hari, 2 hari. Nah ini mungkin besok candlenya hijau tapi di hari Senin kemungkinan dia bakal merah. Kayak gitu aja sih untuk Cleo. Jadi ini kalau misalkan teman-teman mau coba masuk, mau coba betting, mau belajar scalping boleh. Tapi pesan saya jangan sampai di hold. Jadi kalau udah ngerasa rugi langsung di cut loss aja. Kalau misalkan udah minus 1% gitu langsung di cut loss saja. Mentok minus 2% langsung di cut loss. Begitu pula sebaliknya, kalau udah untung 2% itu langsung di taking profit, untung 3% taking profit. Jadi mainnya bener-bener jangka pendek. Time frame-nya itu mentok 1 hari 2 hari, nggak boleh lebih dari itu. Itu untuk Leo ya. Imbas Goto ke Telkom dan ASI masih lanjutkah? Mending cut loss dulu atau gimana nih untuk Telkom sama ASI? Waduh, modalnya di berapa dulu deh? Itu dulu pertanyaannya. Kalau di Telkom aslinya sih masih jelek ya. Kalau saya ngelihat sih masih ada potensi turun, karena kan saya baca gosip-gosip di luaran sana itu kan Goto katanya ada yang mau nampung beli di harga 80. Kemarin pun juga kalau teman-teman lihat di pasar negosiasi, kejadian transaksi dan untuk saham Goto di harga 80 itu banyak banget. Jadi emang ada standby buyer nampungin orang-orang yang pada jualan gara-gara kemarin buka lock up, tapi mereka mau belinya itu di harga 80. Nah takutnya ini masih ada potensi turun sampai ke angka 80 untuk si Goto. Dengan berita yang sudah banyak jadi gosip ya, gosip yang sudah menjadi berita di luaran sana bahwa akan ada standby buyer di angka 80. Dan kemarin pun juga beneran ada yang kalau nggak salah tuh 300 miliar 30 miliar apa 300 miliar lembar ya yang dan di pasar negosiasi di harga 80, which is itu banyak banget loh. Itu mungkin yang big fund-nya, yang big fund yang kemarin masuk ketika IPO terus kena lock up dan nggak bisa jualan, kemarin buka lock up, ada standby buyer mau beli di 80. Nah sekarang kan yang mesop-mesopnya nih, yang orang-orang kecilnya, yang orang-orang retailnya kan dapat jatah, dapat penjatahan saham Goto juga. Kan mereka nggak mungkin jualan di harga jarang banget mereka yang mau ribet-ribet untuk melakukan transaksi di pasar negosiasi. Toh juga secara lot mungkin nggak begitu banyak, tapi secara kuantitas memang banyak kan. Nah itu mungkin mereka baru akan menjual ketika harganya ada di angka 80 gitu. Maksudnya ada kelihatan bayarnya nih nanti di angka 80. Mungkin seperti itu ya. Itu mungkin skenario abal-abal saya yang jangan terlalu dipercaya juga. Tapi ya kalau misalkan balik lagi ke Telkom sama Astranya, Telkom tadi saya mention bahwa dia ada investasi di Goto itu belinya di angka 270. Sedangkan Astra ada di angka 180. Kalau ditanya apakah pergerakannya masih downtrend, ya downtrend terus. Sampai kapan? Sampai mungkin Telkom balik ke angka 270 untuk Gotonya. Atau kalau Astra bakal balik naik kalau misalkan si Gotonya ada di atas angka 180. Gitu aja sih. Kalau misalkan teman-teman mau nge-hold jangka panjang, silahkan, karena harusnya memang kalau misalkan kita ngomongin fundamental itu bagus ya untuk si Goto. Tapi saya ngomong kayak gini apakah sudah dihipnotis, karena dari dulu ketika saya ngeliatin orang-orang ngomongin Goto itu pasti jangka panjang bagus. Jadi saya secara tidak langsung terhipnotis, padahal jangka pendeknya juga kita tahu sendiri lagi burning money. Ya balik lagi, kalau teman-teman mau coba long term investment, di hold aja kalau tadi bilang udah punya Telkom atau punya Astra. Tapi kalau tipikal yang nggak sabaran, ya kita mau nggak mau taking ambil posisi rugi jual aja mau nggak mau, karena ini saya ngelihatnya bakal masih panjang banget sih.
Kan kita ngomongin Goto kan dia baru IPO tahun ini, lagi struggling juga. Pemersatuan antara Gojek dan Tokopedia-nya juga sekarang lagi banyak kendala lah, gampangnya kayak gitu. Nggak semulus itu. Walaupun memang ada progres, tapi kan baby step-nya itu banyak yang harus diambil. Langkah-langkah kecilnya itu banyak yang harus diambil sama manajemen yang supaya dia bisa konsolidasinya itu bagus antara Gojek dan Tokopedia-nya. Nah, itu yang nanti akhirnya bisa nih sejalan atau inline dengan pembahasan-pembahasan orang yang selalu optimis dengan Goto. Tapi kan itu masih jangka panjang banget. Kayak gitu sih. Kin. Ada yang naik Kin. Wah ini. Kin kalau saya lihat mungkin dia bakal bergerak sideways ya. Range-nya 600 sampai 650. Ini berarti bisa diasumsikan Kin lagi di area support. Range-nya 600 sampai 650. Kalau di bawah 600 dia jebol, di bawah ini dia jebol, which is dia sampai di bawah angka EMA 200-nya kan sekarang di 570 nih. Nah, itu bisa kita jadikan acuan nih. Kalau ternyata dia nanti makin di bawah, itu berarti dia masih bergerak downtrend nih. Downtrendnya jadi dia valid. Tapi kalau ternyata dari sini besok let's say kita bilang dia rebound naik, boleh coba koleksi cicil-cicil beli aja, tapi jangan terlalu banyak dulu untuk sikin. Karena kalau saya lihat belakangan ini volumenya itu turun ya. Saya takutnya dia kalau misalkan ranging sideways-nya bakal lama untuk sikin ini tadi. BP kalau teman-teman lihat dia udah mencapai target double bottomnya. Teman-teman bisa kelihatan ya. Ini kan kemarin turun dari downtrend, ada double bottom, sekarang naik. Targetnya kan sama nih. Jarak target double bottomnya itu sebesar dari jarak ininya, which is ini di sini kurang lebih. Dan ini udah di achieve. Sekarang dia bergerak ke ranging. Nah, sekarang patternnya jadi berubah. Yang sebelumnya ini double bottomnya bergerak gini, dia berpotensi untuk sekarang patternnya bukan double bottom lagi, tapi berubah jadi continuation bullish. Entah itu bullish penan, bullish flag, apa aja sebutannya itu sama, yang penting continuation. Jadi dia lagi bergerak uptrend, sekarang lagi ranging. Kalau rangingnya ini masih nggak lama, dia bisa melanjutkan penguatan. Kalau ditanya bisa naik sampai ke berapa, ya mungkin kita patok harga itunya aja. Harga highestnya dia kan BP sempat ke 226. Dari harga sekarang 185 ke 226. Kalau misalkan lihat dari patternnya mungkin bisa aja kejadian sih sampai ke 226. Tapi saya nggak ngomong jangka pendek ya. Ini kan dia butuh berapa lama nih? Dari 1 bulan lah, dari November sampai sampai akhir November ini bergerak naiknya. Kemungkinan dia bakal sama. Kalau let's say dia bergerak naik, koleksi hari ini, tapi tetap harus dipantau dengan asumsi nanti kita akhir tahun jual. Jualnya kalau bisa di dekat angka 226. Gitu sih itu untuk BP. Harusnya patternnya oke, bagus. Some small mid cap yang mungkin cukup oke untuk coba diperhatikan ya BP. MPPA sama MAPI, bagaimana technical view-nya? MPPA dulu ya. MPPA lagi jelek. Ini dia lagi berbalik arah, turun ya, lagi jelek. Kalau misalkan ditampung pun juga masih lama, ada supportnya di angka 116, jadi lebih baik dihindari. MAPI-nya gimana? MAPI-nya malah bagus, MAPI-nya uptrend. MAPI-nya uptrend banget, bahkan nggak kelihatan nih itunya di mana, target resistennya. Kalau teman-teman mau coba koleksi MAPI, hold aja jangka panjang. Ketika dia lagi ada koreksi tambah beli, ada koreksi tambah beli, gitu aja untuk MAPI. Karena kalau saya ngelihat patternnya ini dia belum patah arah sama sekali loh. Dari awal tahun loh, gila loh ini. Ini sahamnya 1 tahun terakhir. Nah, ini kalau teman-teman ada yang nanya, saham beggar, MAPI ini saham beggar loh. Dari harga kita misalkan let's say kita asumsi andai kata ya. Asumsi andai kata kita beli. Andai kata kita di tanggal 3 beli dari harga 705. Sekarang di 1465. Naik 108%.
MAPI adalah saham bagger di tahun ini yang teman-teman pasti saya yakin nggak ada yang hold dari awal tahun karena pasti pada trading. Jadi MAPI pergerakannya masih apik, masih naik, di hold aja karena ada potensi tahun depan masih bisa bagger karena saya tadi sempat mention kan konsumsi masyarakat naik, mall-mall harusnya tetap naik. Mitra Adi Perkasa sebagai salah satu yang punya banyak tenan di mall itu pasti juga akan diuntungkan. MAPI dan juga MAPAnya ya biasanya. Kita lihat MAPAnya dulu. MAPAnya malah jauh lebih fluktuatif nih harganya. MAPAnya lagi downtrend. MAPInya sih lebih oke. Pegas sama DMR. Pegas lagi turun ya. Pegas lagi sideways nih. Lagi ranging, pola rangingnya enak jelas. Kalau teman-teman mau coba trading, masuk di dekat 1800, jual ketika mau mendekati 1900. Jadi porsinya kita mentok dapat 100 poin dari Pegas. Kalau misalkan berhasil beli di 1800 dan jual di 1900. Tapi kalau saya lihat sih ya let's say 1820, ntar 1880, 1890 udah jual tuh udah cengli banget sih untuk Pegas karena Pegas ini salah satu saham yang cukup enak buat di tradingin kalau misalkan dia lagi bergerak sideways dan kebetulan sekarang lagi mulai bergerak ranging sideways di sini. Jadi kalau misalkan teman-teman coba beli hari ini 1860, nggak apa-apa masuk aja nanti 1890 keluar 30 poin, ntar kita anti lagi di bawah di 1820 atau 1830. Itu untuk Pegas. Sama tadi apa sih satunya? Tolong di-mention lagi ya. Udah ketutup komennya tadi. Kalbe Farma. Kalbe menarik nih. Sangat-sangat menarik nih Kalbe. Tapi dia lagi di area resist kuat ya. Takutnya besok koreksi. Tapi saya suka patternnya. Bergeraknya kayak anak tangga nih. Satu, ranging. Naik, kedua, ranging. Sekarang mau naik lagi, pasti bakal ranging dulu. Potensinya besok kalau naik, ngikut aja. Kalau ternyata besok dia satu hari, ini kan baru hari kedua ya dia candlenya hijau. Kalau besok hari ketiga dia bergerak naik, langsung hajar kanan aja. Tapi di hari Seninnya atau di hari Selasanya, ketika candlenya merah, langsung taking profit. Jadi kalau Kalbe Farma kita mainnya cepat aja ya. Tolong Dewa dan Bumi dong Kak Aji. Dewa dan Bumi lagi nggak ada volume. Kita cari yang lain aja. Nah, Dewa volumenya lagi jelek, patternnya juga lagi di bawah. Sekarang pun juga udah tembus EMA 20-nya. Jelek kali lah si Dewa ini. Bumi pun juga sama. Volumenya juga nggak ada, patternnya lagi sideways. Nggak usah trading Dewa dan Bumi dulu lah. Bakery Group kita tinggalkan dulu untuk sementara. Karena teman-teman yang sudah mendapatkan cuan di bulan November gara-gara saham-sahamnya Bakri, itu tidak akan berbalik untuk melihat saham Bakri di bulan Desember ini. Saya yakin itu kalau misalkan teman-teman kemarin sudah cuan di Bumi atau cuan di Dewa, kira-kira sama apa lagi ya? Nggak bakal pasti milih nunggu balik lagi beli di Bumi. Gitu sih. Jadi lebih baik dari dulu, lagi nggak menarik. Kalau misalkan mau cuan cepet ya, tapi kalau teman-teman memang pencinta Bumi garis keras, pecinta Bakri garis keras, ya sabar-sabar aja nungguin sampai volumenya ke-create lagi nih. Saya kasih lihat volumenya yang di bawah nih. Volumenya nih, makin lama makin turun kan. Garis putihnya ini kan rata-rata volume ya, biar enak dilihatnya no. Pertamanya di bulan Agustus, Oktober, November naik. Di bulan November, Oktober ke November turun. Makin lama makin kecil, makin lama makin kayak gini nih. Hilang. Nggak ada itunya volumenya. Jadi lebih baik kita tinggalkan saja. Karena Bumi itu kemarin banyak yang ngepom-pom, bahkan banyak analis di beberapa sekuritas itu pada bilang bisa naik sampai ke angka 300 lah. Bakal naik ke 350 lah. Cuman kan story-nya itu kan cuman ya itu aja, kemarin itu kan sudah selesai story-nya. Jadi ngapain kita bahas-bahas lagi, kita waktunya move on. Oke. Saratoga, ADMR sama Pani. Saratoga ini. Nah, minggu lalu saya bilang Saratoga bagus kan?
ternyata masih bagus. Ternyata dia pas nih. Dia selalu rebound persis di garis supportnya. Jadi kalau teman-teman mau masuk ke Saratoga, mumpung sekarang lagi di dekat garis uptrendnya, sikat aja nggak apa-apa. Itu untuk Saratoga. Terus tadi apalagi ADMR. ADMR udah saya bahas. Lagi bergerak di area sideways di bawah, lagi ranging di bawah lah, bergeraknya di area support. Apakah menarik? Kalau teman-teman mau coba trading pendek-pendek sih menarik untuk ADMR. Tapi kalau tadi disuruh pilih nih Saratoga apa ADMR, saya lebih suka Saratoga karena bisa sambil tutup mata, bisa sambil ngerjain yang lain. Sedangkan paninya lagi enggak. Siapa yang masih mau coba masuk pani bilang saya. Karena saya tidak suka, volumenya sudah habis, pergerakan candlenya sudah banyak shadownya, berarti sudah nggak kemana-mana. Lebih baik kita cari saham yang lain. MAPI itu loh tadi bagus banget. ICBP tadi bagus banget, pergerakan lagi uptrend. Kenapa sih teman-teman nggak ada yang suka sama saham-saham bergerak uptrend? Saya bingung deh. Banyak banget cari saham tuh yang lagi turun. Ya pasti pada bilang, kan kita buy di harga terendah dan jual di harga tertinggi. Sekarang siapa yang bisa kayak gitu terus? 10 kali trading, siapa yang 8 kali posisinya benar, beli di harga bawah dan jual di harga tinggi? Pasti sedikit, jadi lebih enak kita riding the flow aja. Kalau lagi uptrend kita naik, ikut naik. Lagi turun kita stop loss, kita cari lagi yang lain yang lagi naik, kayak gitu aja terus. Elsa belum dibahas ya, tadi kita ngebahasnya Medco. Dibandingkan Elsa, saya lebih suka patternnya Medco sih. Elsa tuh lagi turun loh, lagi downtrend di bawah MA20 nya, dan sekarang kalau ini nih, kalau patternnya MA20, MA100 sama MA200 nya deket, itu kan potensi nggak bentuk yang namanya dead cross, golden cross. Tapi kalau nggak pecah-pecah, itu kan dia bakal ranging terus di sini. Dan itu kalau misalkan kita coba pakai indikator Bollinger, nah itu dia bakal stabil nih. Jadi cloud-nya itu makin lama makin mengecil. Kalau makin mengecil itu berarti nggak ada fluktuasi harganya. Which is itu nggak begitu bagus. Gitu. Jadi lebih enak pakai Medco sih kalau mau trading yang komoditas energi ya. Medco pegas, tadi saya bilang pergerakannya lagi ranging, jelas banget supportnya di berapa, resistennya di berapa. BBCA, BBRI gimana? Beli aja udah, saya nggak usah kasih lihat apa namanya patternnya juga. Saham kayak gitu mah disikat aja nggak apa-apa. SMRA ya. Tuh band ada yang nanya properti. Oh, SMRA lu sudah mulai menggeliat ya. Ini saya agak heran, tadi setengah jam pertama yang nonton cuma 90, sekarang yang nonton 200. Emang hari ini ada bola ya? Soalnya kemarin gitu sih, saya waktu live kok yang nonton sepi, ternyata saya kalah sama bola ternyata. Lagi ada Piala Dunia ya. SMRA mau ke angka 725. Kalau misalkan kita ngeliat dari patternnya, kita abal-abal ngeliatin aja deh. Secara historis dia itu geraknya lama nih, SMRA ya. Setiap dia ada candle hijau, setiap ada candle hijau gede, pasti hari berikutnya nggak akan setinggi candle yang ininya nih. Lihat ya di tanggal 24 November yang ini. Besokannya kan langsung melempem. Ini tinggi. Habis itu besokannya malah koreksi. Ini juga sama nih, tinggi hijau. Besokannya meskipun masih naik tapi nggak setinggi kemarin di hari sebelumnya. Ini mungkin juga sama nih. Ketika candlenya ini sudah cukup solid, sudah cukup gede, mungkin besok masih ada potensi naik tapi nggak bakal lama. Tapi dia pasti bakal beraknya pelan-pelan. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang ngasih info nih, ibaratnya tadi dengar di grup kayak, atau ada teman yang ngomong, SMRA masuk tadi udah naik 4% sampai 5% loh. Benar. Tapi besok apakah dia bisa naik 5% juga? Saya bilang enggak. Karena kalau saya ngeliat secara historis, itu enggak seperti itu konsepnya si SMRA. Masih ada potensi naik, tapi kecilkan asumsi kita bahwa SMRA kalau misalkan besok naik nggak bisa sampai 5%. Mentok-mentok 1%, 2% itu udah cengli untuk SMRA. Gitu.
Nah, bener kan? Barusan dia live jam 8 sampai jam 12. Oh iya, sama Papa MY. Ya jelas aja sih. Padahal kita sama-sama loh, Michael Yeoh. Tapi ya sudahlah. Tidak apa-apa, karena Michael Yeoh juga bekerja sama-sama kita. Kalau lagi rame di Michael Yeoh, juga toh ujung-ujungnya flow-nya kan masuk ke Trimega Sekuritas juga. Jadi saya berterima kasih sama Bapak Michael Yeoh dan Bapak Fahrul. Oh iya, Pak Fahrul BTW hari ini ulang tahun loh. Tadi teman-teman pada ngucapin nggak yang di live-nya sebelah? Harusnya ngucapin loh. MLIA, waduh, Koko Hans nih nanya MLIA. Bagus nggak kok ini MLIA lagi turun kayak gini? Kalau Kohan sih saya selalu memperhatikan dia itu belinya ketika memang lagi turun. Jadi sedikit berbeda sama saya. Kalau saya kan sukanya tuh udah konfirmasi naik baru saya beli. Kalau Kohan ini tipikalnya yang berani ambil serok di bawah nih, berani ambil posisi. Kalau teman-teman mau coba masuk MLIA, di sini tuh kan ada support nih. Kita kasih garis supportnya di di shadownya ya. Hari ini dia udah rebound dari harga supportnya kan ada di 525, tutupan 530. Apakah besok masih bisa bergerak naik atau berpotensi bergerak naik? Mungkin ada. Saya coba lihat jangka pendeknya banget ya. Oh iya, dia hari ini ditutupnya itu di dongkrak naik nih berarti. Jadi dia sempat turun, tapi di akhir sesi dia didongkrak naik. Walaupun volume belinya nggak banyak. Tapi kemungkinan besok ada berpotensi untuk rebound, tapi jangka pendek aja ya. Let's say 2 hari, 3 hari itu udah mentok, udah maksimal. Jadi kalau misalkan besok beli hari Jumat, Senin harus sudah jualan. Itu untuk MLIA. Tapi kalau saya lihat memang Kohans tuh dari dulu suka MLIA ya. Java besok naik gak? Pertanyaannya langsung to the point ya. Kalau saya besok tahu saham apa naik, saham apa yang naik, dan saham apa yang turun, saya nggak bakal kerja di sini. Saya jual rumah saya dan saya trading sendiri. Ini kan di sini saya cuman membantu memprediksi ya. Kalau ditanya bisa naik nggak? Potensi naik itu ada kalau misalkan kita ngelihat dari pattern hari ini. Dari candle hari ini, volume belinya cukup gede. Hari ini dia juga rebound. Tapi secara jangka panjang, Java itu masih downtrend loh. Nih, tuh masih turun. Kalau misalkan mau scalping jangka pendek, apakah bisa? Menurut saya sih terlalu berisiko lah untuk Java. Mungkin bisa 1 hari naik, besok ada potensi naik, tapi dari Seninnya itu pasti ada lebih banyak potensi dia digujur lagi sih. Jadi lebih baik kita hindari aja dulu gitu.